Sahabat ajarin, mari kita bahas soal TPS kuantitatif dari nomor 61 sampai nomor 80. Kita mulai dari nomor 61. Jika X adalah luas persegi yang sisinya 48 cm dan Y adalah luas lingkaran yang mempunyai diameter 56 cm, maka A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. 2X kurang dari Y, dan E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Pertama, kita cari X dulu, luas persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi, jadi 48 dikali 48, sama dengan 2304 cm persegi. Kemudian kita cari Y, luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. V 22/7 kali R-nya 56 dibagi 2, jadi 28 dikali 28. Sama dengan 2464 cm persegi. Maka, luas persegi kurang dari luas lingkaran. Artinya, X-nya kurang dari Y. Maka, opsinya adalah yang B. Nomor 62. Sebuah bujur sangkar P luasnya 64 cm persegi dan sisinya adalah X. Sedangkan Q adalah sebuah bangun persegi panjang dengan salah satu sisinya 4 cm. Dan sisi yang lain adalah Y. Jika luas P sama dengan luas Q atau luas persegi panjang sama dengan luas bujur sangkar, maka A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. 4X sama dengan Y, dan E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kita cari X dulu ya. Luas persegi sama dengan S kuadrat sama dengan 64. Maka S-nya adalah akar 64 sama dengan 8 cm. Luas persegi panjang, panjang kali lebar sama dengan 64. Panjang kali lebarnya tadi 4 sama dengan 64. Sehingga panjangnya 16. Nah, panjang ini sama dengan Y. Lihat, X-nya 8, Y-nya 16. Maka, tentu saja X kurang dari Y. Maka, jawabannya adalah yang B. Nomor 63. Jika X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X ditambah 6Y dikurang Z sama dengan 16, maka berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. 1. Y-nya 2. 2. Z sama dengan X min 4. Pilihannya A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satunya tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan. Untuk menjawab nilai X, maka perlu 2 persamaan lain. Jadi kalau ada 3 persamaan, persamaan linear 3 variabel X, Y, dan Z, maka kita perlu 3 persamaan. Artinya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ketika kita eliminasi, kalau diteruskan, itu dapat X-nya sama dengan berapa. Sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 diperlukan untuk menjawab pertanyaan di atas secara bersama-sama. Jadi opsinya adalah yang C. Nomor 64. Jika P banding Q sama dengan 3/5 dan R banding Q sama dengan 3/4, maka P banding R adalah berapa? A 3/3, B 4/5, C 5/4, D 7/8, E 8/7.
Lihat yang diketahui, P banding Q 3 banding 5. Dan R banding Q 3 banding 4. Yang sama kan diantara dua itu Q. Q-nya kan 5 sama 4. 5 sama 4 kita kalikan, jadi 20. Kemudian kita gabung perbandingannya semua. P banding R banding Q. Q-nya sekarang berubah jadi 20. Ketika kita nyari P, 20-nya dibagi 5 yang sebelah kiri. 20 bagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Ketika kita nyari R, Q-nya dibagi yang sebelah kanan. Karena R banding Q kan adanya di kanan. 20 dibagi 4. 5. 5 dikali 3, 15. Maka gabungan P banding R banding Q adalah 12 banding 15 banding 20. Sehingga P banding R sama dengan 12 banding 15. Sama dengan diseranakan 4 banding 5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 65. Sekolah Komaladewi sedang berekreasi dengan menggunakan bus. Jumlah siswa perempuannya 2 kali lebih banyak dari siswa laki-laki. Biaya per siswa 9.000 dan jumlah uang yang terkumpul adalah 270.000. Berapa jumlah siswa laki-laki yang ikut dalam rekreasi tersebut? A. 5 orang, B. 7 orang, C. 10 orang, D. 12 orang, dan E. 20 orang. Jika X sama dengan laki-laki, Y sama dengan perempuan, maka jumlah uangnya adalah siswa laki-laki tambah siswa perempuan dikali 9.000. Kan perempuannya 2 kali lebih banyak dari laki-laki. Jadi Y-nya sama dengan 2X. Sehingga X ditambah 2X sama dengan 270.000. Dibagi 9.000. Pindah ruas. Jadi 3X sama dengan 30. X sama dengan 10 orang. Sehingga jumlah siswa laki-lakinya adalah 10 orang. Jadi yang opsinya adalah yang C. Nomor 66. Pahem dan Jadid memancing ikan tongkol dan cakalang. Pahem mendapat 2 kotak ikan tongkol dan 3 kotak ikan cakalang. Sedangkan Jadid mendapat 3 kotak ikan tongkol dan 5 kotak ikan cakalang. Total ikan Pahem adalah 135 ekor, sedangkan total ikan Jadid adalah 210 ekor. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas K dan L berikut berdasarkan informasi yang diberikan? K jumlah ikan tongkol dalam 1 kotak, L 55. Opsinya A. K lebih dari L, B. L lebih dari K, C. K sama dengan L, D. K dan L tidak berhubungan, E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Jika X sama dengan ikan tongkol dalam 1 kotak dan Y ikan cakalang dalam 1 kotak, maka kita lihat yang Pahem. Pahem 2 kotak ikan tongkol, 2X ditambah 3 kotak ikan cakalang, 3Y sama dengan jumlahnya Pahem 135. Kemudian kita lihat Jadid. Jadi 3 kotak ikan tongkol 3X ditambah 5 kotak ikan cakalang 5Y. Jumlahnya jadi 210 ekor. Jadilah 2 persamaan. Kita eliminasi. Karena yang ditanyakan adalah X, jumlah ikan tongkol, maka kita habiskan Y saja. Jadi yang atas dikali 5, yang bawah dikali 3. Dapatlah ketika dikurangi X sama dengan 45. Sehingga K-nya sama dengan 45. L-nya 55. Maka K kurang dari L atau L lebih dari K. Maka opsinya adalah yang B. L lebih dari K. Nomor 67. Perhatikan gambar. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar adalah, lihat gambarnya. Opsinya A 3 banding 16, B 3 banding 8, C 7 banding 16, D 5 banding 8, dan E 11 banding 16. Sekarang kita akan cari luas daerah
yang berwarna gelap. Luas daerah yang berwarna gelap sama dengan setengah luas persegi dikurang luas segitiga. Karena perbandingan, maka sisinya kita anggap 4 saja. Sebenarnya boleh juga 8, boleh 3. Tetapi kalau persegi lebih baik yang mudah ya. Misalnya angka kegenap, kalau nggak 2, 4. Kalau terlalu besar juga kan agak susah. Jadi karena ditanyakan perbandingan, maka S-nya boleh dianggap 4. Kita lanjutkan, setengah luas persegi sama dengan setengah 4 kali 4. Dikurang luas segitiga yang kecil yang di bawah. Setengah alas kali tinggi, alasnya 2, tingginya 2. Setengah dikali 4 dikali 4 sama dengan 8. Dikurang setengah kali 2 kali 2 sama dengan 2. Jadi sama dengan 6. Kemudian kita cari luas persegi. Luas persegi sisi kali sisi. 4 kali 4 sama dengan 6, 16. Luas daerah gelap dibanding luas persegi sama dengan 6 banding 16. Kita bagi 2. Jadi 3 banding 8. Sehingga opsinya adalah yang B. Nomor 68. Zaki makan di RM Sehat membayar 85.000 setelah didiskon 15%. Maka harga makanan sebelum didiskon adalah berapa? A 90.000, B 95.000, C 100.000, D 105.000 dan E 110.000. Nah, ini kita gunakan rumus harga awal. Jadi kan diketahuinya harga setelah diskon. Harga awal sama dengan harga setelah diskon dibagi 100 dikurang persen diskon dikali 100. Harga setelah diskonnya kan 85.000 dibagi 100 dikurang 15. Nggak usah pakai persen, 15 saja karena persennya sudah diwakilkan sama 100. Jadi 85.000 dibagi 100 dikurang 15 kan 85. 85.000 dibagi 85 sama dengan 1000 dikali 100 sama dengan 100.000. Sehingga pilihannya adalah yang C, yaitu 100.000. Sahabat ajarin, mari kita lanjutkan nomor 69. Ini soal tentang deret. 164, 157, 160, 80, 73, 76, 38, dan titik-titik. Berapakah angka yang digunakan untuk mengisi titik-titik? Opsinya A 31, B 40, C 45, D 35, dan E 41. Kita lihat. 164 ke 157 dikurang 7. 157 ke 160 ditambah 3. 160 ke 80 dibagi 2. 80 ke 73 dikurang 7. 73 ke 76 ditambah 3. 76 ke 38 dibagi 2. Sehingga polanya dikurang 7 tambah 3 bagi 2. Dikurang 7 tambah 3 bagi 2. Maka berikutnya adalah harus dikurang 7. Sehingga 38 dikurang 7 sama dengan 31. Jadi jawabannya adalah yang A, 31.